Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ke-16 ini kita bisa merampungkan ibadah puasa. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita untuk selalu dan senantiasa melakukan aktivitas-aktivitas ibadah Ramadan sebagai invest nanti di yaumil qiyamah. Salat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua berharap mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Kalau kita bertanya pada masyarakat modern tentang kebahagiaan, tentu umumnya mereka menjawab kebahagiaan karena ada kekayaan harta yang berlimpah, karena ada popularitas, karena ada jabatan. Itu tujuan hidup yang membuat kebahagiaan ada pada diri manusia. Tetapi kalau asumsi itu benar, toh masih ada orang-orang kaya yang stres hidupnya. Toh masih ada orang-orang yang dianggap popularitas artis yang bunuh diri. Kalau harta menjadi kebahagiaan, kenapa bisa mereka melakukan itu semua? Bahkan kalau kita lihat, maaf, tukang beca tidur di becaknya anteng, enak, tenang. Tapi ada orang kaya yang gak bisa tidur, sampai sebelum tidur dia minum obat tidur agar bisa tidur. Ini artinya apa? Kebahagiaan tidak dilihat dari sudut atau pandang kekayaan, popularitas. Tapi kebahagiaan adalah ketenangan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Rasa syukur, rasa ridho yang dalam terhadap apa yang Allah berikan. Itu kebahagiaan. Karena itu Allah katakan dalam Al-Quranul Karim sebagai sebuah gambaran bagi kita. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Adapun manusia tatkala diuji oleh Tuhannya, diberikan kemuliaan dalam hidupnya, diberikan kesenangan hidup yang begitu banyak, mereka mengatakan Tuhanku memuliakan aku. Tetapi tatkala Allah uji mereka dengan dikurangi rezekinya, mereka mengatakan Tuhanku menghinakan aku. Imam Al-Qurtubi mengatakan, wa innamal karamatu 'indahu wal hawanu bi kathratil hadzi fid dunya wa qillatihi. Sesungguhnya ada orang-orang yang berpandangan bahwa mereka enggak percaya akhirat, enggak percaya yaumil qiyamah, hari bangkit, bahwa sesungguhnya kemuliaan itu dan kehinaan itu dilihat dari banyak atau sedikitnya kesenangan dunia. Kalau kesenangan dunia berkumpul dalam dirinya, kemuliaan ada, Allah muliakan dia, Allah ridho. Dan kalau berkumpulnya kesulitan, kesusahan, maka dia punya kesimpulan Allah enggak ridho sama dia, Allah hinakan dia. Islam tidak berpandang seperti itu. Islam memandangnya segala apa yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, kesulitan dan kesenangan adalah ujian. Betul tidak, Bu? Pak? Ujian. Kita diberikan kemuliaan harta yang banyak, ujian.
Kita diberikan kesulitan hidup, banyak hutang bertubi-tubi, ujian yang tidak henti-hentinya. Itu ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji kalian dengan kesulitan, keburukan dan kebaikan. Kita diuji keburukan. Setiap apa yang tidak suka, itu ujian berupa keburukan. Meninggalnya orang yang kita cintai, harta habis, dan Allah berikan ujian sakit yang berkepanjangan, itu merupakan ujian kesulitan. Kadangkala kita lulus dengan ujian seperti ini. Ditinggal bapaknya, meninggal, baca Yasin sampai sebulan, selesai sedihnya, selesai juga baca Yasinnya. Rajin ke masjid, tatkala sedih, selesai sedihnya, nggak ke masjid lagi. Kadangkala kita berhasil tatkala Allah berikan ujian kesulitan. Tetapi kadangkala kita lalai tatkala Allah berikan kekayaan dan kesenangan. Kita jauh dari Allah tatkala kita diberikan rezeki yang banyak. Harta yang berlimpah, infak sedekah sulit kita keluarkan. Bahkan Al-Qurtubi melanjutkan lagi, kata beliau, fal mu'min wal karamatu indahu. Sesungguhnya orang mukmin kemuliaannya ayukrimahullahu bi ta'ati wa taufiqihi. Kemuliaan seorang mukmin itu diperoleh karena ketaatan dan taufiknya. Berapa banyak sahabat Rasulullah yang miskin hidupnya, tapi tenang, dia tidak bergantung kepada orang, banyak bergantung hanya kepada Allah. Berapa banyak pun sahabat Nabi yang konglomerat, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, tetapi kekayaannya dibantu untuk orang-orang yang membutuhkannya. Artinya apa? Tatkala Allah berikan kekayaan, syukuri dengan apa? Infak sedekah. Tatkala Allah berikan kemiskinan, sabar terhadap kemiskinan itu. Nanti Allah akan berikan jalan keluar dan solusinya. Tatkala kita susah, maka datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kemuliaan adalah anugerah dari Allah dan sebuah ujian. Sebuah ujian. Contoh, suatu ketika Abu Hanifah bertemu dengan seorang bocah usia 11 tahun. Pakai sendal bakyak. Tahu sendal bakyak, Pak, Bu? Yang bunyi ketak-ketok-ketok. Kalau lagi jalan, kata beliau, hati-hati nak, dengan sendal bakyak kamu, nanti kamu terpeleset dan jatuh. Oh gitu Pak, terima kasih Pak. Bapak siapa namanya? Saya Nu'man bin Thabit. Oh, Nu'man bin Thabit yang terkenal itu ya? Yang Allah sematkan dalam dirinya Syekh. Iya, itu sematan dari masyarakat. Hati-hati Pak dengan jabatan itu. Kalau saya jatuh terpleset cuma di dunia. Tapi kalau Bapak sombong, takabur dengan syekhnya, dengan kiai dan ustadznya, takabur ngucilin orang, merasa benar sendiri, maka tunggu balasan di yaumil qiyamah, Allah akan gelincirkan Bapak. Kalau saya gelincir cuma besot di muka bumi. Tapi Bapak digelincirkan di dalam api neraka. Saat itu Nu'man bin Thabit tersungkur dan menangis. Karena diberikan nasihat oleh seorang bocah. Jadi kekayaan adalah anugerah dari Allah. Kemuliaan pun demikian. Maka syukuri nikmat yang Allah berikan itu. Maka dalam Islam itu ada 4 kategori. Yang pertama, orang kaya yang kaya. Siapa orang kaya yang kaya? Udah kaya harta tapi dermawan, kaya hati. Bahkan Nabi katakan laisal ghina, kekayaan itu bukan banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafs, tetapi kekayaan itu yang hatinya kaya. Tatkala dia kaya, dia bilang ini titipan dari Allah. Saya akan bagikan titipan ini. Dan setiap apa yang dia berikan itu pasti Allah kasih lipat gandakan. Apalagi dalam bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan umat Islam seharusnya fokuskan membaca Quran dan infak sedekah, membantu dan berbagi sesama. Ibadah Ramadan tumbuhkan sifat-sifat itu sehingga hilang sifat bakhil pelit dalam diri kita.
orang kaya yang kaya. Orang kaya yang kaya ini zaman Nabi banyak. Siapa? Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Waktu paceklik di zaman Khalifah Umar, Utsman bin Affan 1000 ekor untanya diinfakkan di jalan Allah beserta isi yang di atas punuk untanya. Luar biasa. Dermawannya luar biasa. Maka Allah balas itu, mereka tidak akan pernah miskin. Yang kedua, orang kaya yang miskin. Siapa orang kaya yang miskin? Kaya tetapi miskin iman. Gak tahu bahwa yang namanya harta itu milik Allah. Dalam sebuah hadits qudsi Allah katakan, al-malu mali wal aghniyau kalai wal fuqara ayali faman bakhila ala ayali fala ubali. Harta itu milikku, kata Allah. Orang-orang kaya itu wakilku. Siapa orang kaya di sini? Wakil Allah. Dan orang-orang miskin itu keluargaku, kata Allah. Dan barang siapa yang bakhil kepada keluargaku, aku nggak peduli dengan urusannya. Kalau Allah sudah nggak peduli dengan urusannya, maka Allah ambil paksa harta kita nanti. Sakit berkepanjangan, keluar harta banyak. Kebakaran, keluar harta, habis ludes hartanya. Dengan berbagai macam cara Allah keluarkan harta itu kalau kita bakhil. Jadi orang kaya yang miskin. Yang ketiga, orang miskin yang kaya. Juga banyak di zaman Nabi. Miskin tapi kaya harta hatinya. Dia tidak mau bergantung kepada orang, tidak mau minta-minta dengan orang. Dia tahu yang namanya tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Karena itu maaf, pengemis di dalam Islam hina. Nanti orang yang suka minta-minta itu berhadapan sama Allah, mukanya tidak ada dagingnya. Mukanya tidak ada dagingnya. Maka kita jaga, walaupun memang pada dasarnya meminta itu boleh saja. Tetapi kalau dijadikan profesi dan minta-minta dan bergantung terus sama manusia, hendaknya mintalah, bersandarlah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup kepada hamba-hambanya. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini, doa kita diijabah oleh Allah. Maka minta sebanyak-banyaknya untuk kesenangan dan kebahagiaan dunia dan yang terakhir, orang miskin yang miskin. Udah miskin harta, miskin iman. Kasihan kita dengan saudara-saudara kita yang kesusahan dan kesulitan harta tapi tidak menunaikan ibadah Ramadan, tidak puasa di siang hari, tidak sholat karena sibuknya mencari dunia. Dia merasa putus asa. Maka orang-orang seperti itu dekati dan berikan motivasi sama mereka. Maka rawan bagi mereka kalau dalam kondisi imannya lemah, harta tidak ada, maaf, ada rampok-rampok akidah nanti. Dia akan tukar akidahnya dengan supermi, tukar akidahnya dengan beasiswa dan sebagainya. Bukan salah mereka, tapi salah kita. Seharusnya kita peduli dengan mereka. Ada kepedulian, tumbuhkan, berbagi dengan mereka. Bahkan maaf Pak, ada teman saya curhat, saat kemarin saya nggak makan sama sekeluarga. Masya Allah, ente kenapa nggak ngomong? Jadi kita harus peka, karena jauh rumah saya sama beliau. Karena itu ada di tetangga kita, di mana saja. Ini tolak ukur seorang mukmin, ada kepedulian dalam dirinya. Dan Ramadan membentuk kita sebulan penuh untuk itu. Agar kita memiliki sign of crisis. Ada kepedulian kepada sesama. Ibadah Ramadan tumbuh. Semoga dengan puasa ibadah Ramadan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, memiliki kepedulian sesama. Semoga ibadah Ramadan tahun ini jadi ibadah Ramadan yang memberikan keislahan, memberikan perubahan yang signifikan dalam hidup kita. Semoga ibadah Ramadan beserta aneka ibadah Ramadan lainnya di 11 bulan kita akan amalkan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.